Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan kenceng-kenceng. Ini di desa orang. Ini teman-teman, kita itu di desa orang. Nah, sebenarnya kita tadi lupa tadi ya Mbak. Sebelum explore tadi kan kita dapat laporan dari salah satu warga bahwasanya di desa ini tadi ada teror apa itu Mbak tadi? Pocong Mas. Teror pocong merah, iya kan? Tuh kayak ini sih Mas. Pocong merah kan jahat banget ya. Takutnya ngeludahin, jadi kita harus hati-hati. Dan kita ya harus mengungkap kenapa kok ada pocong merah di penduduk iya, apa Mas? Di kampung ini. Di perkampungan ya. Soalnya aku takutnya malah ini Mas. Karena pocong yang terkenal, yang merah itu terkenal jahat sama sering ngeludahin. Nek ngeludahin kan jadinya malah penyakit Mas. Iya Mbak, kalau itu bisa kadang itu bisa langsung melepuh hitam kayak gitu loh kalau kena wajah kita itu. Tapi ada juga sih yang pocong biasa itu malah untuk pesugihan. Dia itu sering dipakai untuk ngeludahin makanan-makanan di warung-warung yang penglaris. Ya mana balik. Ini jadi malam hari ini kita tuh bisa dengar sendiri. Ini kita di perkampungan ya teman-teman. Oh, suara burung, tapi kayak orang menangis ya. Ini masih dekat di desa saya, ya sekitar 15 atau 20 menitan dari desa saya. Jalannya masih seperti ini, sangat-sangat jelek. Ya sebenarnya udah dibangun sih, tapi ini apa? Udah hancur. Iya, udah hancur. Tadi bilangnya warga itu apa Mbak? Sering neror yang apa tadi? Kalau apa ini sebenarnya kalau jam segini itu nggak ada yang berani keluar Mas. Habis maghrib lah itu sudah nggak ada orang. Kalaupun kepepet keluar dari desanya itu harus ada caranya Mas biar gak diteror sama pocong merah itu. Iya. Caranya harus membakar atau apa nyalain rokok. Nah itu sampai keluar ke jalan raya gitu baru nggak diteror. Iya. Tuh teman-teman, jadi di desa ini tuh masih mistis banget sih. Kalau mau keluar dari desa ini itu harus nyalain rokok biar tidak diteror oleh pocong merah itu. Ya saya belum tahu mengapa dia meneror itu dan tujuannya untuk apa, kita belum mengetahui sebenarnya. Soalnya nih desanya sangat sepi banget karena mereka pada takut kalau diteror pocong itu. Jadi kita tadi di tolong itu kita tuh harus menguak Mas. Itu sebenarnya kenapa kok ada pocong merah di sini, terus kenapa neror, dan dia itu asalnya dari mana, dikirim atau gimana gitu. Iya, kalau gini aja Mbak, kan kita tadi kan sebenarnya udah explore ya teman-teman, masih di pinggiran hutan. Ya waktu saya nemuin orang sholat tadi ya, habis itu kan udah selesai itu, saya kepikiran, keinget tadi yang dikata Mbak Indah. Lah makanya kita balik lagi dan kita menuju ke desa ini. Mungkin gini aja, kita tunggu di gapura sebelah sana tadi kan. Tuh sebelah sana itu ada gapura. Kita tunggu. Ya itu Mas, dia tuh sering muncul ya di gapura itu. Apa Mas, gerbang atau apa gapura pintu masuk ke desa itu tepatnya di sana ya teman-teman. Itu kita nanti tunggu di sana, coba muncul apa enggak. Terus kita nggak usah ini Mas nyalain rokok lah lagian ini nggak ada yang rokok. Ya udah kalau gitu kita matiin, kita ke gapura sana aja. Yuk. Oke teman-teman, kita udah di gapura. Ini kita sangat gelap banget sih di sana. Desanya sepi banget. Kita tadi gak ada yang lewat ya Mas ya? Nggak berani lewat. Kita tunggu di sini dan kita nggak usah nyalain rokok. Tujuannya itu apa gitu loh? Saya itu penasaran. Ya gini aja Mbak, nanti kita ngomong baik-baik sama kalau muncul ya pocong itu, kita ngobrol baik-baik, kita tanyain tujuannya apa dan kenapa dia melakukan itu. Ya kalau bisa ajak ngobrol baik-baik ya udah biarin aja. Yang penting yang penting kan tidak mengganggu lagi. Kalau dia tidak bisa diajak ngobrol baik-baik ya udah kita leburin aja. Ya teman-teman, mungkin ini saya matikan dulu sambil
nunggu kedatangan pocong itu, semoga saja mau menemuin kita. Soalnya juga pada berani nih di desa ini nggak pada berani. Ini kita sengaja nunggu di gapura ini. Ya udah, matiin nanti barangkali pocongnya cepat keluar. Ya teman-teman, kita udah menunggu lama sekali. Saya sudah habis rokok 4 bungkus. Siapa yang rokok? Tapi saya tidak ngerokok. Ini. Aduh. Ini dek. Pocong. Nyemet rokok ya Mas ya. Ini. Oh, capek. Katanya teror. Harusnya kalau enggak rokok gak nyalain rokok iya. Udah muncul ya Mas Lek. Ini Mbak, ini motor perjuangan saya ini. Teman-teman, ini motor perjuangan saya dari ini waktu saya masih sekolah sampai sekarang. Iya Mbak. Itu tuh tak buat angkat telo, angkat jambu, semangka, duren, itu pakai bronjong itu Mbak, ya ampun. Iya. Ini kita masih di gapura kampung ini ya teman-teman nih. Masa kita mau masuk ke perkampungan sih? Takutnya gini Mbak, kalau kita masuk ke perkampungan itu malah ini apa? Nanti lihat apa orang-orang kampung itu dikiranya kita neko-neko. Iya Mas, apalagi cowok cewek lagi. Astagfirullahaladzim. Apa Mas? Astagfirullahaladzim ya Allah. Astagfirullah. Ya Allah. Teman-teman bisa lihat. Assalamualaikum. Begini, sebenarnya tujuan kamu untuk apa menampakkan diri dan mengganggu masyarakat di desa ini atau di kampung ini? Gimana? Kita tidak ingin mengganggu sampean, dan lagian kalau kamu nampakin diri dan di hadapan saya, di hadapan teman saya ini, percuma saja, kita tidak akan takut. Gini aja, saya peringatkan sampean, lebih baik sampean tidak usah mengganggu orang-orang yang ada di kampung ini dan masyarakat yang mau keluar ke kampung yang lainnya. Apa yang kamu buat itu merasakan warga di sini. Kasihan kalau mau keluar takut gara-gara kamu. Kita tidak akan takut sama kamu. Ya begini, kalau kamu mau dikasih tahu, kita akan biarkan kamu hidup di alammu dengan tenang. Ya itu urusan kita. Niat kita ingin membantu masyarakat yang ada di sini. Sesama manusia kan kita harus saling tolong menolong. Assalamualaikum. Tak perlu kau ucapkan salam kepadaku. Astagfirullahaladzim. Seperti yang saya dan teman saya jelaskan seperti tadi, kamu itu tidak boleh menampakkan diri seperti itu. Kasihan warga sekitar sini itu pada takut sama kamu. Memangnya apa yang membuat kamu itu mengganggu warga sekitar sini itu apa? Sebenarnya kalian siapa? Kenapa kalian tidak takut kepadaku? Kami itu mendapat cerita dari warga sekitar sini. Kalau mereka merasa resah dengan kehadiran kamu, makanya kami itu kesini. Kami ingin tanya, kami ingin mengetahui apa yang sebenarnya ingin kamu lakukan di warga-warga sekitar sini. Saya hanya ingin balas dendam. Astagfirullahaladzim. Balas Pada dendam manusia yang ada di kampung ini. Banyak sekali warga di sini yang sering mengejekku, yang sering menghinaku, Astagfirullah. bahkan menyakitiku.
Memangnya kamu warga sini atau? Benar sekali. Ya Allah. Maka dari itu, saya ingin balas dendam pada warga yang ada di kampung ini. Baik, saya sebagai pelantara dari warga sini, bila kelakuan warga sini yang dulu pernah membuli kamu, mengejek kamu, bahkan menyakiti kamu, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Perlu kau tahu, itu bukan urusanmu. Tapi Seharusnya warga yang ada di desa ini, di kampung ini, yang harusnya meminta maaf kepadaku, takut. bukan kamu. Kamu itu siapa? Saya itu teman dari salah satu warga di sini. Dia minta tolong buat ketemu kamu dan menyampaikan permohonan maaf jikalau astagfirullahaladzim, ya Allah. Kenapa kamu deket-deket? Jangan deket-deket. Peringatkan dirimu, manusia. Ini bukan urusan. Ini jelas-jelas urusanku karena kamu menyakiti salah satu warga di Kamu sini. tidak akan pernah tahu bagaimana perasaan makhluk ciptaan Tuhan yang sesama manusia dibully, Iya. disakiti, bahkan diinjak-injak. Iya, namanya Apa mereka pantas hidup di dunia ini? kamu jangan seperti itu. Namanya manusia pasti kan punya kekhilafan. Dan apalagi mereka kan sekarang sudah sadar dengan perbuatan mereka. Bahkan dulu katanya ada yang ke makam kamu kan? Mereka sadar hanya karena rasa takut. Ya iyalah, mau keluar aja kamu ikut Bukan sama ini sadar. kok. Karena dari hati mereka. Baik, nanti saya sampaikan. Kalau mereka punya hati, mereka tidak akan melakukan itu semua kepadaku. Ya mungkin pas waktu Manusia, semua sama saja. Tidak akan pernah bisa merasakan apa yang dirasakan manusia yang lainnya. terlalu banyak ini kamu ya. Saya peringatkan dengan baik-baik. Kamu boleh di Apa sini. saya menyakitimu? Astagfirullahaladzim, malah kan tak lebur kesan. Bismillahirrahmanirrahim. Auzubillahiminasyaitonir. Aduh, astagfirullahaladzim. Peringatkan dirimu, manusia. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kuperingatkan dirimu. Astagfirullahaladzim. Saya tidak akan menyakitimu bila dirimu tidak ikut campur urusanku. Saya itu dimintain tolong sama teman saya, tahu nggak? Tapi kamu dari tadi malah ngudahin saya kayak ini. Saya kan jadi nanti kalau kena saya terus ngudahin saya, padahal saya kan nggak ada salah sama kamu. Sudah aku peringatkan pada dirimu. Astagfirullahaladzim. Allah, bismillahirrahmanirrahim. Bila Anda ingin membantu mereka, Apa? Harus apa? suruh mereka datang ke makamku. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Saya harus apa biar kamu memaafkan dan tidak menyakiti warga sekitar sini? Seperti yang saya bilang, suruh mereka datang ke makamku selama 7 hari berturut-turut. Bersihkan makamku, doakan diriku. Baik, nanti setelah ini saya akan ketemu dengan warga sekitar sini. Saya akan mengumpulkan orang-orang yang pernah menjahati kamu, pernah menyakiti kamu, untuk ke makam kamu, membersihkan makam kamu dan mendoakan kamu ya. Asal saya punya syarat, setelah 7 hari warga sekitar sini membersihkan makam kamu dan mendoakan kamu, kamu bisa memaafkan warga sekitar sini dan tidak lagi meneror warga sekitar sini. Gimana? Pegang omonganku.
saya tidak akan menyakiti warga yang ada di desa sini. Setelah mereka melakukan itu, Baik. Sekarang ini mau di itu ya Allah. Mas Porce. Mendi mau ya? Gak tanya ini mamanya ya Mas ya? aduh, apa Mbak? Iya tadi lo Gimana? apa ya? Kita beradu argumen cukup lama sih Mas. Heeh. Terus kita itu apa kayak buat perjanjian. Ya bukan perjanjian sih sebenarnya. Heeh. Itu gimana syaratnya supaya ini jadi ceritanya itu Mas, pocong merah ini Oh. dulunya warga sini. Heeh. Nah dia kan ada keistimewaan di tangannya. Heeh. Nah dulu itu dia sering dibully, sering diejek, sering disakitin gitu loh Mas. Oh. Akhirnya setelah kematian dia, setelah meninggalnya dia tuh ingin kayak balas dendam gitu loh Mas. Oh, Kayak alah. sakit hatinya tuh maksudnya pas ketika dibully itu jadi sakit hati disimpan dipendem gitu loh Mas. Akhirnya sampai sekarang juga gitu. Berarti begini tuh, apa ya, kita tidak bisa menyalahkan pocong itu juga. Iya Mas. Yo, soalnya gini ya, kembali kepada diri kita sendiri yo. Kalau kita disakiti, dibully atau sampai di apa tadi, disakiti kan? Iya sampai disakiti, katanya disakiti. diinjek-injek Mas. Oh, sampai kayak gitu. Allah, Ya, kembalilah kepada dia. Apa kita terima dilakukan seperti itu? iya sih Mas. Ya, kita tidak bisa menyalahkan pocong Pocong. itu, dan kita tidak bisa menyalahkan warganya juga. Ya semua ya, semua harus berpikir secara dewasa. Nanti kita bilang ke warga sini saja apa yang diinginkan itu tadi. Itu katanya 7 hari berturut-turut Ya. harus membersihkan makamnya, terus mendoakan dia, maka pocong merah itu akan memaafkannya dan tidak meneror lagi gitu. Tapi beneran nggak itu? Ya gini aja, kita nanti kasih tahu warga itu, warga di kampung ini. Ya semoga saja warga yang ada di kampung ini mau melakukan itu, dan nanti setelah 7 hari baru kita cek lagi apakah pocong itu mau masih mengganggu enggak. Kalau masih mengganggu, kalau kita lihat langsung leburin saja nggak apa-apa. Tapi tadi udah janji, udah pegang omonganku gitu sih Mas. Ya semoga aja dia bisa cepat memaafkan warga sekitar sini, terus bisa nggak neror-neror lagi, biar warga ini tuh kayak bebas loh Mas, mau keluar masuk nggak tanpa rasa ketakutan lagi gitu loh Mas. Kalau malam Ya sudah, yuk kita kasih tahu warga yuk. Itu matiin dulu aja. Mm-mm. Yuk.